Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lestari Alamku. Kali ini saya Elsa bersama Bapak Dede Suparjo akan melakukan satu kegiatan, yaitu melakukan repotting dari Philodendron atau bahasa ilmiahnya Philodendron bipennifolium. Ya. Bahasa ilmiahnya itu bipennifolium. Nah, Philodendron di sini itu cukup unik ya Pak, karena ada ciri khasnya. Apa ciri khasnya? Ya, jadi ini cukup langka ya. Ciri khasnya itu jadi daunnya itu kan simetris gitu kan, sehingga disebut bipennifolium. Kemudian berbentuk lidah gitu. Nah, berbentuk lidah. Nah, jadi cukup menarik gitu kan. Nah, dan ini stoknya juga sangat terbatas gitu ya, makanya kita akan perbanyak ini dengan memisahkan ya cangkokan ini gitu. Jadi sebelumnya kita sudah mencangkok gitu, karena kita ini sudah terlalu tinggi, maka cangkokan ini akan kita turunkan, disebutnya turun cangkok gitu ya. Nah, kita potong langsung ya. Kita perkenalkan dulu ya, ini ada bahan dan alat gitu ya. Nah, ada bahannya yaitu ini sekam bakar, dan kemudian ini kompos ya. Ini kompos dari bahan-bahan organik dikomposkan, jadi campuran ada daun, ada bahan-bahan organik lain gitu dari sampah rumah tangga, kemudian dikomposkan. Ini sudah matang gitu ya. Kemudian alatnya ya, ini kita ada pot gitu ya. Di sini ada pot ya. Kemudian yang akan kita menjadi nanti bahan-bahan ini masukkan ke pot, dan kemudian ada pot satu lagi gitu. Jadi potnya di sini ada ganda ya, si potnya itu. Nah, ini kami punya sengaja ada pot-pot ganda ini yang lebih besar. Dan maksudnya ini si pot ini supaya kalau disiram itu tidak kemana-mana air siramannya, dan kemudian juga bisa sebagai cadangan air supaya tidak terlalu kekeringan kalau lupa nyiram. Jadi ada endapan air di dalamnya gitu kan. Jadi si akar ini nanti kan lama kelamaan itu akan keluar lewat ini ya, lewat lubang gitu. Dia akan menyerap air gitu. Bahkan airnya juga nanti bisa berikan air nutrisi, misalnya air mengandung pupuk, misalnya air hidroponik misalnya itu. Jadi bisa dipadukan lah, semi hidroponik nantinya gitu. Nah, saran ke pemirsa di rumah, kalau mau pakai pot ganda seperti ini gitu, jadi di toko cari pot-pot yang kedap gitu ada ya. Cuma harganya memang kalau misalnya ini hanya Rp7.000, tapi kalau ini misalnya Rp15.000, harganya 2 kali lipat memang gitu. Tapi bahannya juga ya bahan yang beda gitu kan. Nah, kebanyakan yang berwarna. Kalau pot kedap ini, kalau yang putih itu jarang sekali atau susah ditemukan gitu ya. Nah, kita langsung dipraktekkan saja ya, sambil penjelasan. Kita dipotong aja, coba bisa pakai gunting. Nah, ini dipotong ya, ini kan di sini dipotong iya. Kita buka ininya, talinya, karena ini sudah ketinggian ya, sudah ketinggian dari turusnya gitu, sehingga kita dipotong sambil memperbanyak ya. Langsung aja dipotong ya langsung di situ ya, udah dapat. Nah, ini ada ada talinya. Nah, ini akarnya, ini akarnya sehingga ke atas aja. Sebentar, ini akar yang dari sini. Nah, akar sini. Nah, ini akarnya sudah menggulung di dalam ya. Jadi kita sudah dapat bibit yang baru gitu ya. Dan kita masukkan media di sini ya, media. Dan yang satu lagi ya, lupa tadi bahan ya, ini
bahan ini tanah ya, tanah subur yang sudah dicampur itu dengan ini sekam yang sudah jadi kompos gitu, sangat remah gitu kan. Nah nanti kita bisa langsung campurkan aja di sini misalnya ya, bisa langsung yang paling bawah itu yaitu yang paling remah gitu ya. Nah, ya yang paling remah itu masukkan, terus yang ini ya. Nah ini sekam ini diperlukan, sekam bakar itu dia untuk menaikkan pH supaya tanah yang atau kompos atau tanah yang asam, apalagi kalau sering diberi pupuk anorganik, nah ini bisa pH-nya yang turun bisa lebih naik dengan adanya arang sekam ini ya. Nah ini sudah medianya, sementara dulu ya kita masukkan, kita buka ininya. Wah cukup ini ya, jadi wah akarnya, jadi akarnya ini sudah menggulung, sudah nempel. Ini kira-kira waktunya sudah ada 1,5 bulan nih waktunya, itu waktu dicangkok ini. Nah ini sudah nempel. Nah ini sudah, jadi sudah bagus, sudah mengikat. Nah ini itu ada gulungannya. Jadi kalau sudah ini, walaupun tanamannya stres, tapi dia itu cukup punya akar yang mengikat medianya, media yang ada di tanamannya gitu. Jadi tidak akan layu ya, kita tinggal ditambahkan aja tutup. Nah ditambahkan dengan tanah yang subur, ini media pokoknya. Tapi kalau philodendron memang tidak perlu terlalu banyak tanah gitu, jadi kita diperbanyak unsur komposnya ya. Nah itu kita tinggal tambahkan kompos ya sampai penuh ya. Dan kalau ada arang sekam, bukan arang sekam ya, kalau ada arang yang sudah mengkompos atau ada juga kayak jerami ya, kalau di kampungnya ada jerami yang sudah mengkompos misalnya, atau daun-daun yang sudah mengkompos, ini bisa diberikan untuk tanam untuk media penutup, untuk media penutupnya gitu kan. Nah ini sudah jadi. Terakhir kita tambahkan ya. Dan nanti kalau ada sekam yang sudah mengkompos itu, atau ada jerami, atau ada serasa daun yang sudah mengkompos, nanti kita bisa bisa tambahkan di bagian atasnya. Nah kalau sudah begini, kita berikan terus ya. Nah terus yang mungkin yang itu lebih, itu coba satu lagi, ada yang ini ya, yang ini cukup. Nah ini kita tinggal berikan terus gitu ya. Nah, mudah-mudahan tidak kena ke ya. Nah ini supaya tidak kena ke akar ya. Nah jadi kita ditinggal ya diikat. Nah karena akarnya sudah panjang itu, nah itu kita tinggal belitkan saja sini, tinggal belitkan dan langsung si akarnya dikubur. Nah ini akarnya sudah panjang sekali, jadi bagus ya. Kita belitkan dan sampai terkubur. Nah, jadi dibelitkan. Dan kalau segini nanti bisa diberikan hiasan ya, apakah styrofoam atau batu hias misalnya. Nah ini sudah jadi itu kan. Dan
akar kalau ada turus ini akan terpancing dia untuk pertumbuhan dan bisa menyerap nutrisi juga yang ada di turus gitu kan. Nah ini ada tali ya, kita bisa beri tali. Ini akarnya di sini. Ya ini sudah jadi ya, tinggal nanti lebih dirapikan lagi bisa. Nah ini kan, nah ini sudah punya, kita sudah punya bibit yang baru ya. Ya jadi dan kalau sudah, dan karena philodendron ini kalaupun yang sudah lama itu yang bukan baru dipindah itu kan dia itu senangnya di bawah naungan atau di bawah rindangan pohon tapi masih ada sinar yang masuk gitu. Jadi tidak senang pada sinar matahari yang langsung gitu kan. Itu akibatnya akan seperti apa Pak? Jadi akibatnya nanti daunnya tidak segar, daunnya gitu kurang segar gitu. Jadi sebab kalau nanti sinar matahari itu yang banyak gitu, maka ini akan menebal gitu, dan ini akan lebih gelap, cuma akan kurang cerah gitu. Dan ini juga kalau ingin lebih cerah ini tinggal diberikan dipoles aja, misalnya apakah pakai susu krim misalnya, susu serbuk bisa dipastakan kemudian pakai ke sini itu bagus. Kemudian bisa juga misalnya untuk sambil menghilangkan jamur, menghilangkan bibit penyakit yang kemungkinan bisa menempel di sini, itu bisa juga dikilapkan plus anti hama, yaitu dilap itu dengan misalnya sabun dapur ya, misalnya sabun dapur yang biasa pakai cuci itu kan mengandung anti jamur, anti bakteri ya, ya kemudian dilapkan di sini gitu, kayak ngelap kaca aja gitu, itu akan juga bisa seperti itu gitu. Jadi sekaligus desinfektan gitu ya, ya untuk menghilangkan penyakit gitu. Nah, ini sudah selesai sampai di sini. Ada contoh yang tadi ya, yang contoh yang sudah jadi. Nah, contoh yang sudah jadi ini, yang sudah lebih duluan, sudah lama ini. Nah ini sama, ini sudah lebih dulu. Ini pemisahan dari anakan ya, jadi tunas dari anakan gitu. Jadi yang sudah lebih lama tumbuh seperti ini. Dan ini kalau di lab gitu ya, kalau diurus gitu, apalagi sama cairan khusus sekarang itu di online itu ada jualannya untuk mengkilapkan daun gitu. Nah ini akan sangat kelihatan sekali mengkilap gitu, lebih bagus gitu. Jadi ini termasuk yang unik dan harganya juga cukup tinggi ini gitu. Si harganya ini di atas jana bolong itu, di atas monstera jana bolong gitu yang harganya itu gitu. Jadi harganya itu kalau segini saja itu minimal 150 segini gitu. Kalau jana bolong kan paling sekarang itu cuma 25.000 40.000 gitu kan. Ini segini itu minimal 150 bisa gitu. 3 kali Ya kalau ini sudah 3 kali gitu kan jadi cukup karena masih langkanya gitu. Nah sampai di sini sekian dulu, mudah-mudahan menginspirasi ya. Ya, itu tadi cara dan juga apa ya, manfaat-manfaat gitu ya dari philodendron ini. Nah, terima kasih pada sahabat Lestari Alamku yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share dan juga subscribe channel kita. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.